Selanjutnya, bidang fokus. Ini mohon bantuan karena kami masih kosong. Bidang fokus ini tentunya yang mengetahui bidang fokus tersebut adalah Bapak Ibu peneliti. Kemudian sasaran penelitian ini bisa diisi sasaran masyarakat, kemudian pemerintah atau industri atau pelaku usaha atau yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa saya berikan contoh untuk penelitian saya terkait dengan analisis karakteristik penggunaan aplikasi peer-to-peer lending finansial teknologi. Dengan model PCI ini sasarannya adalah masyarakat pengguna aplikasi fintech. Kemudian hasil luaran penelitian ini bisa diisi pada kategori jurnal, proceeding, ataupun buku. Nah, ini kami sudah ada datanya, Bapak Ibu tidak perlu mengisi. Kemudian pada kolom bukti dukung hasil luaran penelitian, ini ada keterangan link file publikasi dan luaran lain digabung upload pada Google Drive. Nah, Bapak Ibu, kita pernah memiliki repositori UNEM Yapiswamena. Nah, saat itu apabila Bapak Ibu rutin mengupload data penelitian atau data karya ilmiah, ini sebenarnya cukup membantu kita. Saat kita lupa terhadap link URL naskah, kemudian bukti peer review, hasil plagiasi, ini semua sudah ada pada sistem repositori. Nah, sebagai contoh, saya akan membuka link jurnalnya. Ini juga bisa didapat pada Google Scholar. Nah, pada saat kita pengajuan jabatan fungsional, itu juga sebenarnya lebih lengkap lagi datanya. Berikut contohnya, bukti penelitian karya ilmiah jurnal ilmiah, analisis karakteristik penggunaan aplikasi peer-to-peer lending finansial teknologi dengan model PCI. Nah, ini publikasi pada Sinta 3, Jurnal Media Informatika Budi Dharma. Berikut adalah screenshot hasil publikasinya, kemudian status aktif submission, ini ada status revisi, kemudian di OJS tersebut bisa menjadi bukti dukung. Kemudian yang kedua adalah lembar hasil penilaian teman sejawat, bisa dilampirkan di sini. Kemudian sertifikat apabila ada, apabila pun tidak ada itu opsional saja. Hasil plagiasi juga bisa dilampirkan. Nah, Bapak Ibu, ini nanti kita akan upload pada Google Drive. Di sini akan coba menguploadnya. Bukti dukung penelitian karena dari dikti yang diminta adalah link file yang di-upload di Google Drive masing-masing, sehingga kita harus menguploadnya. Ini kita upload saja seperti ini. Boleh Microsoft Word, boleh juga di PDF-kan, tapi saran saya sebaiknya di PDF-kan terlebih dahulu, baru nanti kita upload ke dalam Google Drive. Nah, setelah itu link ini Bapak Ibu bisa copy. Pastikan bahwa link yang Bapak Ibu bagikan ini sudah diberikan tidak dibatasi. Jadi ini bisa dibuka oleh siapa saja yang memiliki link. Kemudian copy link, boleh masuk ke Bitly, boleh juga ke SID. Nah, di Bitly kita pendekkan linknya. Ini contoh supaya alamat URL-nya itu lebih singkat lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita isi ke dalam bukti dukung luaran. Nah, ini kalau kita akses, itu isinya sudah lengkap mulai dari URL naskah, peer-to-peer, peer review, plagiasi, sertifikat. Nah, kemudian dampak pada kolom dampak atau tindak lanjut hasil penelitian, ini saya berikan contoh satu telah dijadikan rujukan pada jurnal nasional dan jurnal internasional.
yaitu sebanyak 14 rujukan. Ini salah satu dampak boleh dilihat pada sitasi, boleh juga naskah itu digunakan untuk pengambil kebijakan pada pemerintah daerah misalnya. Ini untuk penelitian yang bersifat kepemerintahan ini bisa dijadikan sebagai dampak atau tindak lanjut hasil penelitian. Contoh ada satu penelitian yang terkait dengan perancangan e-learning di daerah 3T ini sudah digunakan pada beberapa sekolah di wilayah 3T seperti di daerah Gunung Kidul, daerah Papua sendiri juga sudah digunakan. Nah, itu dampak dari hasil penelitian. Itu sebagai contoh saja. Kemudian kita lanjut pada kolom pembiayaan penelitian. Ini dibiayai oleh hibah dikti atau mandiri atau perguruan tinggi. Kalau yang sering Bapak Ibu lakukan misalnya klaim karya ilmiah, klaim publikasi itu Bapak Ibu bisa isi perguruan tinggi nominalnya berapa. Saat itu kami diberikan dana oleh perguruan tinggi Unaim yaitu 2.500.000. Pada kolom publikasi ini kami sudah memiliki data dan mengidentifikasi publikasi yang telah Bapak Ibu lakukan. Nah, ini kami sudah mengisinya sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengisi. Adapun apabila data ini ada yang belum sesuai dengan data yang dimiliki Bapak Ibu, boleh melapor kepada kami dan memperbaiki data tersebut. Kolom selanjutnya yaitu kendala. Ini kendala saat melakukan penelitian. Bapak Ibu bisa isi. Saya sebagai contoh mengisi kendalanya pada penelitian itu adalah sampel yang diperlukan ini yaitu pengguna aplikasi fintech di Indonesia. Namun saat olah data ditemukan data yang tidak terdistribusi normal, sehingga banyak pengurangan sampel dan menambahkan sampel pada daerah yang masih sedikit penggunanya untuk ditambahkan pada daerah-daerah tertentu sehingga perlu adanya olah data sebanyak 3 kali pada penelitian ini. Pada anggota ini juga kami sudah ada datanya berbasis data Sinta dan Scholar Bapak Ibu. Namun sekali lagi apabila masih ada data yang belum sesuai pada data ini, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk memperbaiki datanya, diupdate agar kami bisa merekapnya. Selanjutnya di bagian pengabdian kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pengabdian kepada masyarakat kami mengakui bahwa data kami selama ini tidak selengkap data penelitian karena tidak semua data pengabdian ini dapat kami identifikasi melalui Google Scholar, kecuali data pengabdian yang telah dipublikasikan itu kami bisa mengidentifikasi, atau Bapak Ibu yang telah melaporkan dan mengumpulkan laporan secara berkala setiap semester itu kami saat ini ada datanya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mohon maaf tidak mengumpulkannya, sulit bagi kami untuk mengidentifikasi data-data tersebut. Nah, sebagai contoh, di sini ada data pengabdian, ini yang tidak seharusnya masuk ke penelitian. Jadi pendataan yang kami lakukan selama ini database di LPPM ada kategori penelitian, ada juga kategori pengabdian. Nah, di sini pada baris keempat ini yaitu pelatihan desain label produk UMKM Strawberry berbasis CorelDRAW dan pelatihan pengelolaan administrasi berbasis komputer bagi aparat kantor Kampung Tulima. Baik, ini kita langsung akan copy saja. Maaf, di-cut saja ke sini. Tahun, judul PKM, sasaran PKM-nya, pelaku UMKM dan industri. Kemudian bentuknya jurnal karena sudah terpublikasi. Hasil luarannya ini jurnal yang sudah dipublikasikan atau laporan. Nah, ini hasil luaran PKM ini sedikit berbeda karena tidak semua pengabdian itu terpublikasi sehingga di sini ada pilihan laporan.
Jadi apabila Bapak Ibu sudah ada laporannya yang belum terpublikasi, maka boleh dimasukkan ke dalam Google Drive, lalu linknya bisa diisi dalam kolom ini. Nah ini sama, mohon maaf ini saya hapus. Dampak hasil pengabdian bisa diisi, dampaknya seperti apa, apabila sudah digunakan sebagai rujukan, berapa citasinya itu bisa diisi. Pembiayaan pengabdian ini kalau Bapak Ibu melakukan pembiayaannya secara mandiri, tidak dibiayai oleh lembaga ataupun dikti, bisa diisi mandiri. Kemudian pembiayaannya itu berapa. Pembiayaan ini bukan hanya pada saat kita melakukan publikasi saja, misalnya kita membayar publikasi sebesar 150 atau 200.000 misalnya, dan ada pembiayaan yang digunakan saat melakukan kegiatan pengabdian. Nah, berapa besaran biaya itu bisa diisi, contoh 1 juta. Ini sudah termasuk publikasi dan pembiayaan yang dilakukan saat kegiatan. Kendalanya ini bisa diisi, silakan Bapak Ibu mengisi kendala yang dihadapi saat melakukan pengabdian. Baik Bapak Ibu, mungkin